Hai, kembali lagi di channel kita, kesayangan kita semua, vampire.id, Healthy Beauty Ability. Nah, di sesi kali ini sesi sharing-sharing. Saya ditemani oleh Atika ya, co-founder dari channel ini, tapi dia nggak on cam. Halo. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian tahulah cerita kita berdua ya. Penampilan tidak penting, yang penting adalah isinya, oke. Jadi aku mau ngebahas tentang manajemen waktu. Jadi di ini rekaman tuh tanggal 24 Januari ya. Sebenarnya yang kita jadwalin itu di tanggal 4 Desember ya. Gila ya, dari 4 Desember sampai jadi 24 Januari. Hampir 8 minggu syutingnya molor, 2 bulan. Kenapa ya? Karena memang hidup itu kadang tidak sesuai dengan rencana. Tapi kita harus menyesuaikan diri dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Yang penting jalan terus ya. Jadi ceritain gini kan, tanggal 4 Desember itu Atika ngasih tahu, "Kak, aku udah syuting." Nah, silakan Atika ceritain tuh syutingnya kenapa sampai bisa lama banget gitu, Tika. Iya, jadi sebenarnya kalau aku secara job desk, karena aku kan harus menyiapkan dari proses syuting itu sebelum mulai syuting sampai akhirnya hari H syuting dan setelah syuting. Jadi aku masih ngurusin timeline itu dari ibaratnya A sampai Z harus kelar. Nah, sedangkan waktu syuting itu akhirnya kelar, udah sampai proses akhir, udah sampai delivery material lah bahasanya gitu. Ternyata ada masuk job lagi. Masuk lagi dan akhirnya itu yang aku bilang ke Kak Cita, "Kak, nih kayaknya maaf nih, kita tunda dulu nih karena aku di situ bareng juga sama suamiku sama Adit di job itu. Jadi yang emang udah nggak mungkin syutingnya akan syuting ini maksudnya akan berjalan karena kita dua-duanya kerja pada saat itu. Akhirnya Kak Cita juga ya udah kita jalan masing-masing dulu lah gitu kan. Selesai kita project itu, Kak Cita ngasih kabar ke aku kalau ternyata ada apa, Kak? Jadi tanggal 1 Januari itu papaku COVID ya. Jadi itu kan kita jadwal emang udah rekaman syuting, rekaman mulu, emang penyanyi. Jadi emang jadwal tanggal 2 Januari itu syuting ya. Tapi tanggal 1 tuh ternyata papaku COVID dan aku tuh ketemu papaku pas tahun baru kan, takutnya ngapain gitu ngejar upload channel tapi aku membahayakan Tika sama Adit. Jadi aku bilang udah tunda dulu deh nih, kita tunda dulu 14 hari ya. 14 hari berselang itu tanggal 15 Januari nih kita udah janjian sama Tika. Ternyata kenapa lagi tuh Tika? Ya lagi-lagi kita ada masuk kerjaan lagi deh. Jadi karena emang kita freelance, kalau lagi ada kerjaan ya ada kerjaan. Kalau lagi nganggur ya nganggur lah, kita jadi pengangguran. Nah, selesai kita on job yang terakhir itu, teman kita positif dan kita terpapar karena kita barengan. Kita di ruang lingkup yang sama, kerja bareng, duduk bareng. Bahkan walaupun kita ada protokol jaga jarak, tapi kan kita tetap di ruangan yang sama dan itu sirkulasi AC kan muter ya. Jadi kita takut, akhirnya kita swab PCR. Akhirnya negatif. Dan untungnya negatif, tapi untuk menjaga-jaga kita kayak ngasih jarak lah 3-5 hari untuk nggak ketemu sama Kak Cita dulu, balik lagi. Jadi kayak iya supaya kalau emang nanti amit-amit kita terjangkit kan nggak menularkan gitu kan, kita bisa isolasi mandiri. Dan untungnya sih kita sehat-sehat aja dan sampai akhirnya hari ini kita bisa mulai Syuting ya di tanggal 24 Januari. Kayak dengerin radio ya, nggak ada orangnya. Nanti ada muka-muka mereka berdua lah, komik-komik gitu ya. komik. Jadi gini, memang di awal itu kita komitmennya adalah kalau ada kerjaan yang masuk dan ada duitnya itu terima dulu. Begitu juga dengan aku. Cuman kalau aku kan udah di
tahap passive income ya. Enak lah kita. Jadi emang aku kerjanya ya di rumah gitu loh, bisa diatur. Nah kalau mereka berdua ini emang masih di tahap ya aktif income lah. Jadi kalau nggak aktif ya nggak dapet duit. Nah jadi memang dari awal ya udah kalau emang ada kerjaan terima gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting tuh Tika kasih kabar, dan Tika kasih kabar sih. Nah di rentang antara itu aku ngerjain macam-macam nih, kayak di websitenya, website vampire.id, terus kayak sosial medianya juga aku bikin, headernya, jadi ngedesain gitulah ya, ala-ala sih, nggak yang bagus banget, tapi yang penting ya ada lah. Terus aku juga beres-beres rumah ya, meskipun terjadi kecelakaan, jadi kan sekarang kan musim hujan ya, hujan terus. Aku mikir nih kayaknya enak nih kalau kita bisa rekaman di rumah. Kan rumahku tuh kan kecil, terus kayak kamarku tuh juga kayak nggak cukup lah gitu ya, sama peralatan syuting ini nggak cukup. Ya aku akhirnya mau akalin, aku udah beli tuh peralatannya, udah beli cat, tukang cat, pokoknya udah persiapan tuh jempolan. Tapi ternyata ya rencana tinggal rencana, kalau ada sesuatu yang di luar rencana tuh itu sering lah terjadi. Jadi aku udah hire tukang, yang mau aku kerjain kan adalah kamar yang perlu di sesret gitu lah dindingnya. Jadi dindingnya bukan putih, warnanya hijau. Jadi itu harus kayak kayak diluruhin gitu lah ya, nggak bisa langsung cat. Nah aku tes dulu daripada di kamar kan tuh susah. Udah aku tes dulu dah ke kamarku yang satu lagi yang putih. Aku tes sama si tukang, Pak ini satu dinding aja. Ternyata saudara-saudara ya, belepetan tukangnya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya pikir wah udah berhenti aja. Akhirnya saya nunggu tukang saya yang biasanya yang ngerjain rumah saya zaman dulu banget lah. Tapi orangnya lagi di kampung, jadi nunggu dia ke kampung. Karena lagi COVID gini juga, agak takut juga kalau kita ngasih masuk orang yang kita nggak kenal. Kan kita nggak tahu ya dia gimana. Sementara kan di rumah kan lama tuh, karena di rumah ini kan ada bayi sama ada yang jaga bayi aku tuh umur 63 tahun. Jadi aku juga hati-hati juga. Ya udah, tapi untungnya di periode nggak rekaman itu aku juga bukan ngasih tirai sih, kayak masang tirai-tirayan gitulah. Nah ini coba di syuting. Di syuting udah belum? Udah. Nah kayak gini lah tuh ya suasananya. Jadi dengan adanya tirai ini nih enak banget. Tika tuh ngambilnya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu tight banget. Kalau kata Tika tuh waktu kita pertama kali syuting tuh susah banget dia ngambil gambarnya. Jadi kayak bocor sana bocor sini, pokoknya jelek lah. Jadi dengan adanya tambahan tirai ini sangat amat membantu. Cuma kita masih rekaman di ruang tamu. Jeleknya adalah suaranya banyak masuk, kayak misalkan ada tukang tahu gejrot, karena ini kan dekat jalan gitu. Jadi kalau ada motor, ada tukang es itu dong itu masuk suaranya. Terus di sini kan juga lalu lalang banyak orang, kedengaran cuci piring lah apa segala macam. Pokoknya kita masih di ruang tamu lah. Jadi cita-citanya tuh pengennya ada di kamar belakang, kamarnya anakku sih ya, mau aku jadiin ruang rekaman lagi. ruangan syuting gitu. Studio ala-ala lah ya. Gitu. Nah, tipsnya nih ya, kalau misalkan kerja berdua itu harus komitmen memang sama si partner kita. Emang dari awal harus sudah sepakat di awal kalau ada kerjaan mana dulu yang diambil. Kitanya juga jangan baper. Karena kan memang YouTube ini juga nggak bisa dipaksa cepat monetize, kan kita nggak pernah tahu, cuma kita kan harus berusaha. Terus plus minusnya nih kalau tim sama sendiri. Kalau tim tuh kita ngerjain satu hari tuh bisa banyak video langsung. Kalau sendiri satu hari paling satu. Cuman kalau aku dengan kesibukan saat ini, kalau aku sih lebih milih berdua aja. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan aku pengen buat channel nih enaknya sendiri atau berdua ya udah itu timbang-timbang aja dari pengalaman aku begini. Semoga bisa diambil manfaatnya buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan tentang partnership atau manajemen waktu atau apapun dan lain sebagainya, jangan ragu, tulis di kolom komentar, nanti aku jawab. Nah, sekian dulu sesi sharing
kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Dah.